Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Perkenalkan pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit informasi. Tapi sebelumnya saya perkenalan dulu nama saya Ria Fatmawati, biasa dipanggil Ria. Saya tugasnya di Healthcare Unit, ruang Healthcare Unit atau HCU Rumah Sakit Umum Putri Tangerang. Pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan sedikit informasi tentang anemi pada ibu hamil, karena rata-rata untuk pasien Putri Tangerang ini adalah untuk kehamilan itu sangat banyak sekali ibu hamil. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang informasi tentang anemia pada ibu hamil. Apakah sudah tahu anemia itu apa? Ada yang tahu mungkin? Bisa tunjuk jarinya? Tunjuk jari? Tidak tahu ya? Jadi saya mulai aja bahwa anemia ini adalah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah itu kurang dari 12 gram per cm. Kemudian kalau orang awam itu biasa menyebutnya dengan kurang darah, tetapi bukan tensi yang rendah atau darah rendah, tetapi kadar hemoglobinnya yang rendah. Kemudian untuk anemia dalam kehamilan itu disebut anemia itu jika pada trimester pertama itu kadar HB-nya kurang dari 11 gram per cm. Kemudian untuk trimester ketiga itu kurang dari 10,9 itu. Terus ada beberapa penyebab ibu hamil itu disebut anemia itu, ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah adanya misalnya perdarahan akut pada ibu hamil, kemudian kurangnya gizi atau malnutrisi, kemudian kurangnya zat besi dalam dietnya, kemudian malabsorpsi atau gangguan penyerapan makanan. Terus kemudian misalnya ada penyakit kronis atau misalnya ada TB, malaria, atau mungkin ada cacingan. Kemudian untuk anemia ini ada beberapa gejala yang bisa dilihat seperti 5L. Jadi 5L itu adalah lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Kemudian ada juga pusing, berkunang-kunang, itu juga penyebab dari atau tanda-tanda anemia. Terus nafsu makannya menurun, terus sering sariawan, lidahnya pecah-pecah, kemudian kurang konsentrasi dalam berpikir, mual muntah, nafasnya juga pendek, itu juga tanda-tanda dari anemia. Kemudian untuk akibat dari anemia tersebut yang terjadi pada ibu hamil seperti aborsi, jadi keguguran, itu bisa menyebabkan akibat dari anemia pada ibu hamil. Kemudian perdarahan selama kehamilan, terus persalinan prematur, jadi belum waktunya persalinan sudah terjadi persalinan, itu juga akibat dari anemia. Kemudian ada gangguan pada janin, jadi gangguan itu sangat bermacam-macam untuk janinnya. Kemudian gangguan pada saat persalinan atau masa nifas juga sangat berpengaruh untuk anemia. Terus akibat untuk janinnya, tapi untuk ibu, yang sekarang untuk janin. Jadi janin itu bisa mengalami asfiksi atau kekurangan oksigen, ditandai dengan bayi itu pada saat dilahirkan tidak menangis. Kemudian pada anggota tubuhnya itu terjadi biru. Jadi biru itu menandakan bahwa kurangnya oksigen dalam tubuh si bayi. Kemudian kematian di dalam rahim. Jadi saat dikandung ibu, jadi janinnya itu sudah meninggal dalam kandungan. Kemudian bayi lahir dengan berat badannya sangat rendah. Kemudian bayi dengan anemia. Jadi bukan cuma ibunya saja, tetapi juga bayinya bisa berakibat pada saat dilahirkan itu HB-nya juga rendah. Kemudian bayi mudah terinfeksi. Jadi pada saat dilahirkan ada tanda-tanda infeksi seperti adanya panas, kemudian sangat banyak sekali, terus IQ bayi juga rendah. Selain bawaan juga menyebabkan anemia pada janin. Terus kemudian akibat pada persalinan sangat banyak sekali adanya gangguan pada kontraksi ibu, COVID, kemudian luka sulit sembuh saat persalinan, kemudian terjadi infeksi pada saat nifas. Terus untuk pemantauan HB ini bagaimana?
Jadi untuk ibu hamil disarankan pemeriksaan 2 kali nggih. Jadi selama 1 bulan pertama sampai 1 bulan ketiga itu semester pertama sebaiknya dicek HB-nya. Kalau misalnya ada tanda-tanda anemi, jadi HB-nya kurang dari 11 itu jadi untuk antisipasi histeris lebih baik dicek. Kemudian untuk bulan ke-7 sampai bulan 9 jadi masuk trimester ketiga mau persalinan itu sebaiknya juga dicek HB. Jadi jagain deh, misalnya mau persalinan ternyata HB-nya rendah kan bisa diantisipasi gitu. Jadi 2 kali dari pemeriksaan, tapi saya ulang ya. Jadi pada saat trimester pertama, jadi bulan ke-1 sampai ke-3 sebaiknya cek HB dulu. Kalau misalnya yang bagus ya alhamdulillah, tetapi nanti untuk pas mau lahiran, jadi trimester 3 antara bulan 7 sampai bulan 9 sebaiknya juga dicek HB-nya ya. Jadi jagain ya pas persalinan HB-nya bagus gitu ya. Kemudian dikatakan tidak anemi itu berapa sih sebenarnya HB-nya? Jadi jika HB-nya lebih dari 11 atau 14 itu sudah disebut tidak anemi. Tetapi jika HB-nya 9 sampai 10 itu disebut anemi rendah nggih. 7 sampai 8 itu anemi sedang, kalau di bawah 7 itu sudah anemi berat. Jadi harus ada perawatan khusus ya. Itu harus biasanya kalau ibu-ibu yang di rata-rata sudah HB-nya kurang 7 itu biasanya nanti kita suruh untuk rawat inap dulu gitu. Terus untuk pencegahan dan penanganan anemi tersebut itu bisa dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi ya. Nanti saya jelaskan itu apa aja. Kemudian konsumsi suplemen zat besi atau tablet penambah darah. Yang ketiga, ibu hamil yang mengkonsumsi suplemen penambah darah itu minimal 90 hari selama kehamilan ya. Seperti itu. Untuk pengobatan anemi ini, bila HB-nya kurang dari 11 itu dianjurkan untuk minum tablet penambah darah itu sehari 3 kali ya. Itu sampai HB-nya 11 atau di atas 11. Kemudian pemeriksaan HB ulang setelah 1 bulan mengkonsumsi penambah darah tersebut sebaiknya dicek ya berapa HB-nya gitu. Terus untuk HB yang kurang dari 11 itu dilanjutkan misalnya masih kurang ya, sudah mengkonsumsi ternyata masih kurang, HB-nya masih kurang, itu nanti kita cari faktornya yang menyebabkan anemi itu apa aja. Kemudian untuk ibu nifas ya, sudah melahirkan itu dianjurkan untuk minum tablet penambah darah itu 1 kali sehari itu selama 42 hari ya, jadi selama masa nifas tersebut itu menjadi biar kadar hemoglobinnya tetap stabil seperti itu. Terus kalau untuk anemi berat, jadi anemi berat itu HB-nya kurang dari 7 itu nanti pasti itu ada pemeriksaan tindak lanjut ya, jadi konsultasi dengan dokter seperti itu. Terus untuk tablet penambah darah tersebut itu ternyata ada efek sampingnya gitu, ibu hati-hati nggih. Itu ya sebenarnya bisa menolong kita untuk mencegah terjadi anemi, tetapi juga ada efek sampingnya ya. Jadi efek sampingnya itu sangat banyak sekali nggih. Contohnya seperti mual, terus sembelit nggih, warna BAB-nya hitam. Itu efek tidak berbahaya. Tetapi untuk mengurangi efek, sebaiknya itu diminum sebelum tidur nggih. Tablet penambah darahnya itu. Terus untuk tablet penambah darah itu untuk prosesnya itu tidak instan. Jadi jangka panjang ya, misalnya hari ini minum 1 kali, besok cek HB, belum tentu naik. Jadi ada prosesnya ya, jadi nggak boleh instan. Terus makanan apa saja sih yang bisa menambah zat besi dalam darah itu? Ya, contohnya seperti daging-dagingan ya, daging-dagingan itu bisa daging sapi, daging ayam, terus kemudian hati-hatian ya, hati sapi bisa, hati ayam itu bisa, jadi itu masuk yang hewani. Kemudian yang nabati itu seperti kacang-kacangan nih ibu ya, kacang-kacangan, terus sayur-sayuran hijau itu seperti bayam, kangkung,
terus daun singkong, daun katuk, sawi itu merupakan sumber dari nabati nggih. Kemudian antara hewani dan nabati itu sebaiknya dikonsumsi secara seimbang. Jadi misalnya nabati kan hewani itu cenderung mahal nggih, soalnya daging-dagingan telur itu kan cenderung mahal. Lalu untuk sayuran kan nggih, kadang kalau ibu-ibu tinggal di desa kan bisa nanam sendiri nggih, itu lebih murah, bisa konsumsi setiap hari, tapi juga seimbang antara hewani dan nabati seperti itu nggih. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan nggih, informasi. Mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin mau bertanya, silahkan saya beri waktu untuk di sini ya, kita sharing saja. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang mau ditanyakan, tidak ada, sudah jelas atau malah jelas? Ya, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian ya. Semoga informasi yang saya berikan pada pagi hari ini bisa menambah ilmu, atau nanti kan ibu-ibu di sini kan kebanyakan hamil kan, nanti bisa diterapkan ya. Jadi untuk antisipasi pada saat kehamilan itu tidak terjadi anemi, yang namanya anemi ya. Karena anemi itu sangat fatal sekali akibatnya kalau misalnya sampai terjadi anemia sangat berat ya. Ya, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian ya. Kalau ibu-ibu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.